Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Abul Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshurahum wa ayyidna ala العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. بتبرك بالقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تفاعلا وتبركا من وسيلة المغفور مولانا الشيخ. Zaman sekarang zaman mukarab memerlukan banyak baca Al-Quran. Membaca Al-Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Apabila dan para asatidz wal ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemudi, warga dan wargi, pengurus daripada mushola di tempat ini, dan yang saya hormati pengurus anak cabang Nahdlatul Wathon Pemilihan Putih, markas ranting ketua posko seluruh jamaah Nasir Nahdliyah Hafizani wa iyyakumullah. Si pertama yang banyak perlu kami bersyukur kehadirat sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di malam yang berapa? Berdua ya. Berarti sugul yang podium. Boleh kan yang boleh? Boleh imitasinya. Amma ba'd, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si pertama kita bersyukur kehadirat di sini Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tiang bisa melaksanakan salah satu lekan tanda kebesaran di sini Allah Subhanahu wa taala. Sita kelek aran peringatan nuzulul Quran. Hampir tiap malam, tiap hari orang merayakan namanya nuzulul Quran. Jangankan di tempat yang lain, tiang doang jeloniki telu tau tiang. Ngonek zohor lek mujur, baru maghrib lek kari jaga baru, lendang embur, malak sikat taluna di dariki. Terus menerus sampai tanggal siwak dikur. Tanggal telung dasa persiapan yang keciput. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Peringatan ini mulai malam jentarayaan dia, tapi karena ada duka yang mendalam lekan keluarga besar tiang pelungguh sami, maka niki ada hikmah di balik perayaan mangkin niki. Cita kalian aral malam Ahad, bagus malam Ahad. Lain cinta awal puasa adalah jelo Ahad. Hikamun nusijat biyadin hakamat Malik al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Nabi sejari kenyataan di dalam hidup yang pelungguh sami ini semua membawa hikmah, membawa berkah di dalam hidup yang pelungguh sami tanpa arak dan seselin, arak dan nyeselin, dina arak seselin di dalam hidup ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang nuzulul Quran berarti kita menyebut bagaimana peristiwa tentang turunnya Al-Quran. Nuzul artinya turun, Quran yang turun. Pada 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah, turun dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, maka ayat yang turun pada saat itu adalah perintah kewajiban berpuasa. Di sanalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da sanatil hijrah, setelah 2 tahun hijrahnya Rasulullah berada beliau di kota Madinah, maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Niki ayat yang 2 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah. Berarti Rasulullah naik waktu di kota Makkah si pertama kali, berarti belum turun wahyu perintah wajibnya puasa. Nah, karena ada hubungan pada malam mangkin niki, ada 3 perayaan yang perlu merayakan. Pertama adalah merayakan tentang wajibnya orang berpuasa. Yang kedua perayaan nuzulul Quran, dan yang ketiga adalah menyambut turunnya malam Lailatul Qadar. Sederhana tempat pelungguh cugu congok lambur leguk telu perayaan bau pelungguh dan laksanaan. Nikilah keagungan daripada bulan suci Ramadan. Walaupun arak tokole atas, arak tokole bawah, berarti kami dengan maaf di atas. Maaf bang kan? No, panitia harus mengenai maaf karena arak si bagus tahun tokol, arak setahunan dina bagus. Lagu yang penting bagus atau dina bagus, yang jelas atinta nikmat mengaji. Alhamdulillah. Berbicara si pertama tentang Al-Quran, pada saat Rasulullah SAW di kota Makkah Al-Mukarramah, di sana beliau mendapatkan macam goncangan, ujian, cercaan, celaan daripada kaum jahiliyah suku Quraisy. Si aran manusia niki jangankan tiang pelungguh sami apa-apa tegawe, arak doang perlu, arak doang kontra, arak si demen, arak si dina demen. Ma insanin illa muhibbun wa mubghidun, kata Imam Syafi'i. Dena arak suku manusia di dalam hidupnya kecuali arak 2 pilihan, arak si perlu, arak si kontra, arak si demen, arak si dina demen. Biasa tapaju lalu sembahyang di masjid arak doang kat batur, tengah lalu sampai jam 12 parana kelangsotan. Nebeli lalu kat suara speaker arak doang no becian. Nah beci lalu minum arak ngono belia. Jangankan dari sisi maraniki, le kulit doang macam arak camarani teh muntah putih lalu boda. Oh kan nah. Hah? Muntah beda
yang lalu apa kan bulat motong. Ini kira kehidupan di dalam diri tiang penunggu sami. Jelas Al-Quran pun turun kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan tiang penunggu sami sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Agar ngajar tiang penunggu sami niki me pegawaian si bagus dan dia pegawaian si dina bagus. Lagu dakak nangano jamaah nggih. Dakak nangano na bagus, dina bagus. Kita bukan menghampakan diri pada sesama makhluk. Didik tabagawian karena na ajum, didik na tabagawian karena na sanjung, pun didik karena tabagawian atina turun kita si dengan duit. Didik na ala di dalam hati diri tiang penunggu sami bahwa si paling penting di dalam hidup ta adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak na tapi ta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun pada panjat ta tapi ta paling tamita na deman ala setahun jemaah sembilan jelo barang ta iya mumbar aib ta. Betul? Ini separuh simbol orang kekurangan tak, bahkan yang menyebarkan fitnah simia-mia orang yang dekat dengan kita. Maka disitulah ujian goncangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman jahiliyah. Naiklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Gua Hira, cita kelek arah Jabal Nur. Gua Hira arah lek gua Jabal Nur, hati terpada paham. Lun paranta pada Jabal Nur pada Gua Hira. Nih, loang sino arah le Jabal Nur. Jabal Nur niki adalah gunungnya, lubang niki adalah berada di gua di Jabal Nur. Yes, kita kelek arah Gua Hira. Pada saat malam yang ke-17 Ramadan, disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahanus. Nabi karena bertahanus nyebut berhalwat yang podirin yang penunggu sami yang mengaku umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hendak di pihak kamar di suku balita kita tak berhalwat tak sembahyang. Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh guru besar tiang penunggu sami luwe tanah beliau banyak madrasah beliau aset-aset beliau Hamzah Wadi, tetapi banyaknya daripada aset niki arak suku kamar tahu beliau beci ngene belikna beli mimbar niki tempat Bapak Maulana Syekh berhalwa. Penunggu demikian niki dendek pihak kamar halwatan niki arak tembakuna arak asbabna sekap malaikat taman nggih separuh ya tahu tak merokok ya tahu sembahyang ya tahu temangan pihak ngombe balik-balik penunggu sami niki tidak penting. Lalu si paling penting di dalam rumah tangga niki ada ruang halwat kita bertahanus bermunajat tata curhat bercumbu-cumbu dengan disini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nengke mulai wafiat siwa arak kamar tona halwat didik biang bebeak tama bala ibuna indah niki penunggu tasuruk masang sesajen tak tawiri olok tasbih olok sejadah tak tawiri niki Nabi sita baca. Itulah sebabnya para ulama Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki enggak mau dia hidup tinggal di tempat-tempat yang ramai. Beliau memilih tempat-tempat yang sunyi. Ulama-ulama lain minta ia dibangunkan. Ya guru lain demanan ia hendak tinggal di suku repuk. Untuk Nabi menghindar
menghindarkan diri dari huru hara laos dina keruan di tengah-tengah masyarakat. Mun itende terbalik lalu ite minta batur besi rame atau minta laos. Aib batur, kekurangan batur, kejelekan batur, di sana kita semua kupas dan bedah di hadapan orang banyak. Nah, begitu Rasulullah SAW bertahanus, berhalwat, menyendiri, dikna ulat curhat di baturna, di jazirah Arab, tidak ada satupun manusia tempatnya bercurhat, atau ngerawas. Bahkan sebininya doang di nawah kuning si saudara Rasulullah SAW ngumbi susahna. Maka disitulah naik Rasulullah di Gua Hira. Tepat pada malam yang ke-17 menjelang subuh, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu di dalam surat Al-Alaq. Ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada saat itu kaget kembali Rasulullah, kaget. Baru pertama melihat malaikat Jibril dalam wujud manusia biasa. Biasanya minal jaros, bentuk lonceng, suara lonceng. Malaikat Jibril datang. Ada juga dalam bentuk nur, cahaya saja yang turun. Ada juga dalam bentuk hawa, angin sepoi-sepoi. Ada juga min warail hijab, di belakang tabir. Tidak mau menunjukkan dirinya. Tapi pada saat itu malaikat Jibril datang dengan pakaiannya, datang dengan sorbannya, datang dengan cahayanya, menghadap di sini Rasul SAW dengan membawa perintah Iqra. Apa bahasan di sini Rasul SAW muni? Ma'ana biqari, tiang tahu baca. Yang tahu baca. Iqra, dua kali lagi muni baginda, dua kali muni malaikat Jibril Malik. Ma'ana biqari, tetap jawaban yang sama, yang tahu baca. Sampai 3 kali Rasulullah SAW Iqra dipaksa oleh malaikat Jibril. Jawabannya adalah sama, ma'ana biqari'in, yang tahu baca. Nah, apa pelajaran besar di dalam diri perintah turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW? Si pertama adalah kita pelajaran si kita baik petik lekan turunnya ayat niki, bahwa ite niki ngajarna tawadu, merendah. Dindik baru nyuruh ite si batur ne baca, sing ini di kuliah baca nah, wah apa kata? Wah ngapal aku. Nah ini yang gak boleh. Rasulullah apa yang beliau tidak bisa, tetapi Rasulullah melatih umatnya supaya rajin belajar. Yang kedua adalah memiliki sifat tawadhu, merendah. Ini Arab tersuruh batur nyupir, dia semua dan dia tahu nyupir. Dia mina coba nyetator, salah angkunan nama gigi, nabrak tembok. Sehingga namuni ngana deku tahu nyupir, gengsi ya. Ngano angkunan dikna ahlina bas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Arab Malik sopo pegawai listrik, tahu dia mereka ngite balon, tahu. Akhirnya dia mina nyambung balon karena min lawan min, plus lawan bedang lawan putih, bedang pada bedang putih lawan. Apa yang terjadi? Dia mina lakban selir panin, dia mina isolasi, boleh ngempok awiha. Dia si beli-beli. Kenapa? Karena dinamili muni dengan kalimat tahu. Arab Malik contoh, suruh kita jadi imam, suruh kita jadi khotib, legubuk dengan harus dulu tarikat.
diulai ndak mentang-mentang darah luar dengan tahu di bubuk ini harus tabi. Ndak semuanya kita yang musafir, kita yang baru datang di ITP masjid, di ITP musola, aduh kayak kedua paling alim kita ini tawadhu, merendah. Inilah pelajaran besar dari diri Rasulullah SAW. Iqra, jawaban beliau adalah ma'ana biqari, diktian tahu baca. Makin jande arak suku dengan doa. Contohnya limbimbi kanca kanak bajang dimina suruh ya baca si dengan kanak si kanak bodek. Bapu baca yang itu jurus sekalian ini segeningan di Jawa labir isi tanahku lain kita waktu tentang gila perlukunan gue ngapal tuh coba baca yang itu jurus sifat 20 salah demena salah rengas apa karena muni dengan toa anta kusi baru-baru balik ngajar itu nyalayang itu sekolah yang akan gak sia jawab masih batur pajang ida gue luean kalau ada sia lagi kita luean minum orson. Nah ini yang terjadi makin niki nggak ada sifat merendah, nggak ada sifat tawadhu. Nah inilah dalam diri Rasulullah SAW. Yang kedua, sifat yang kita ambil di dalam peringatan nuzul Al-Quran adalah iqra, nyuruh tiang pengusaha membaca, dan nuntut ilmu, dan belajar. Dina arah ite wah cukup ilmu di atas langit arah langit malik. Dina arah dengan maksimal kepengetahuannya, makin perlu ngapal i'rab besok arah i'rab malik, makin perlu belajar rukun wudhu jemaah rukun sembahyang malik batasi belajar rukun sembahyang arah malik syarat-syarat sembahyang yang membatalkan sembahyang lengkap di dalam hidup diri yang perlu saya miliki. Harus kita belajar dengan membaca dan membaca. Dita cukup marah niki jamaah nggih hanya pengajian sekali setahun, hanya pengajian musiman. Ada pengajian musiman biaya papah tanuzul maulid mi'at doang. Silain yang ditawah ngaji. Nah silakan niki melalui momen marah ampun peringatan layatan program layatan marah ampun program kita ke kuburan. Sebenarnya niki tujuan tak tidak hanya memakamkan dan mensolatkan saudara kita, tetapi si paling penting adalah belajar menuntut ilmu bedai kaca para alim ulama bilang jelo neto kalayakan dei mota ilmu lekan tuan guru niknya malik lokasi layatan dei penyampaian malik. Nah dengan berbeda-bedanya penyampaian daripada tuan guru kita, inilah kita akan ambil pelajaran jadi pegangan hidup diri penuh. Nah lebih-lebih tentang Al-Quran kita belajar. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik manusia adalah batur si belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Quran marah niki. Nah terkait dia dengan pembicaraan kita tentang Al-Quran Iqra, saat itu Rasulullah dipaksa baru yang ketiga kalinya sambil dicekik pokok kenapa Rasulullah baru membaca Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Jabal Nur niki tiang cerita yang peluruh buah hirok niki kudik ni nak beli pada beliina kanja mimbar niki 3 meter lawan semeter 3 meter dalamna 3 meter dalamna 2 meter si bedalam terus beliina semeter. Anehnya di Jabal Nur niki adalah berapa besar awak dengan Irak umbi beliina
Indonesian kita tiang neneng itama apa ungkat namuni kan pecina buah hiro ini Tuan guru si tiang itu aja pelik. Tapi begitu dia ingin mencoba ke Jabal Nur niki sempit awak kena di nabung tama. Sementara kenapa orang Arab, orang Yaman, orang Mesir, Irak, Maroke dan Saudi gampang dia masuk ke dalam Jabal Nur niki? Apa yang menyebabkan sulitnya batur tama le wajira niki? Arak seke pegawaian di bagus le bumi le gubuk dah santai. Kenapa? Karena di Jabal Nur niki tidak diinginkan adalah membawa kesyirikan kulina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi gentan jauh azimat, apalagi gentan jauh sabuk, apalagi gentan jauh badong papu balot. Nina bau, kenapa? Karena bebadong yang paling kuat, azimat yang paling bagus adalah Al-Quran. Apa milik dari Al-Quran? Demi dia jadi dengan kuat, demi dia hilang lengkap di dalam Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Malik disediakan Allah di dalam surat Al-Hasyr. Andai kata Al-Quran ini kita turunan oleh gunung yang begitu kuat dan kerasnya, mutasaddian min khasyatillah, kena hancur saking mulianya namanya Al-Quran. Ngajar nanti si ulama bau tergaduh kejempi surat Al-Hasyr niki. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, penangkal sihir, penangkal santet dan lain sebagainya lengkap. Lamun pelungguh niki niat suku azimat enggak dengan toa bau tapiyah dekan surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim 7 kali pelungguh baca seisi niatang dah bau ya jadi patung dengan niki. Ya ini ilmu cita kalak alam asma bom alam tara. Jangankan tiang pelungguh sami nggak akan hancur. Bagaimana kekuatan Raja Abraha, bagaimana kekuasaan Raja Abraha datang dari negeri Yaman untuk menghancurkan Ka'bah, dengan sedang Ka'bah, tetapi cukup dibawa, dihalangi, dihadang dengan surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Lupa tuan guru yang kan bisnis makin mulai tadi nalais dagangan kami nyekan kami nak kunin usaha nangkan apa melanda ya tina duwe ke pembeli. Baca surat An-Nur pasal ulama hati naluit dengan teman Allahu nurus samawati wal ardh mathalan nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Ayat niki bahasa ulama bau jadi pembuka aura. Padahal pembuka aura ilmu kades ini, ilmu kadus, ilmu camat, ilmu dewa. Hati nanduit rakyatna teman akur. Ya niki. Badana teh ulama ilmu muka siapa bau terbuka aten batur le dalam bau kita bau baca apa siara di dalam antena. Di dalam antena ini gedak lagi teh. Di dalam antena ini yang memilih anak teh. Ini di dalam antena ini wahna
Inti dengan mandi. Bisa kita baca di dalam hatinya, tetapi tetap amalkan di dalam surat Al-Mu'minun. Apa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Jadi tidak pula minta obat-obat tekan gempi-gempi simbarangan itu si dengan toa lain. Pak Ustad, ini anakku naraangan merari terus kumbena naraangan merari narangan na pira kali na toa isi darah di kubak. Jangan ke darah belum di gemes. Yuk saya bencong anak dah kakak macam mantap eta masraya apa bilang main dia badak na dia isi tono di dekat balik bina pendik papa jalo Jumat gelikir gelakar ku sampingan kayu gali ku pesisir ku besungkan cahyang ku marah bidadari dengan mama marah bidadari di taulah cukup perlu baca di dalam ayat-ayat niki lengkap di dalam surat Yasin lengkap dari Hizib Nahdlatul Wathon penjelasan maiteton arah ayat 5 arah ayat 7 arah Ismul Mani Ismul Bahar lengkap. Apa sih pekainan pelugosan lengkap? Tidak bisa pelugosan ini cukup baik dengan Hizib Nahdlatul Wathon. Le dalam Hizib Nahdlatul Wathon lengkap nabi si pelungguh kayun. Marani lengkap. Ada dari Al-Quran, ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qara'a surat al-waqiah fi lailatihi lam tusibhu faqata abada. Sisi rajin ngamalang surat al-waqiah kekelem lam tusibhu faqata abada, maka nasib rezekina kena rubah di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi dengan kaya raya. Lam tusibhu faqata abada, dan tidak akan mewarisi kesusahan, kefakiran, kemiskinan sepanjang hidupnya. Kira-kira baca surat Waqiah. Apa kira ngamalan dah jamaah tadi di bentek di tembeng? Apa kira ngamalan dah surat apa? Si dia ngamalan dah surat Kebon, surat Bangka, otok-otok di berugak di teras, wakil degiangna kamu si aman dah. Ini ruang puterna, malik tolong. Wah subur surat motorku si Rubin itu gak ada yang membiasakan diri dengan bacaan-bacaan para nabi, para rasul. Itaina sibuk isi telu surat Kebon, surat Bangkat, kanca surat motor. Kumbina pun abau dia si polisi biasa di teman kesambung suratnya. Iya Malik kumbena pun baik bagian dari si sematonta biasa dinarak di dalam surat tanah. Ya melulu berputar, maka kita kembalikan diri kita dengan Al-Quran. Maka dengan momen daripada Al-Quran ini kita mari kembali kepada Al-Quran, baca Quran, pelunggu susah kalau kira-kira susah. Tidak kok susah berarti tidak manusia. Manusia ini senang dan biasa. Tidak dengan aku senang-senang luntuk aja ada. Tidak dengan susah-susah luntuk lekak bahasa tekuk. Biasa. Maka karena kita punya kesusahan, bahasa ulama apa kata ulama? Idashtaddat bikal balwa fafakir fi alam nashrah fa'usran baina yusraini tafaqqah lahu tafrah. Jamaah tembeng sama tiang ina ama-ama tiang basan ulama idashtaddat bikal balwa lamun ara sebuah kesulitan, ara sebuah kesusahan, ara sebuah hajat, ara sebuah melenda lagu dinaman tercapai, ara
susah kita. Motor kita belum lunas dipainin, susah kita. Mulai tanggalan mulai datang wah. Kajian apa terbaca atina lancar. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Coba bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika buktian amalan bilang jarak sembahyang tengkeli insyaallah apa sih dari hajat pecat na tercapai nama tiang pecat na tercapai anak dan enak pacu ngaji anak dan enak lulus kuliah ia baca dan inilah jalan kita untuk menyelesaikan dadan tidak jadi dengan lapang deta pecat tersinggung deta pecat sili lamun tak tertanam di dalam dadan di dalam atita girang ngamalang al-insyirah. Apa karena al-insyirah? Palapang dada, palapur dahaga kata bahasa ilmiahna. Tenang itu insyaallah. Arab misalnya susah anda nengka apa ke sini beli bibit bawang kata. Nah ini kita baca alam nasyrah tetap. Nah kira-kira ngapal deh ya? Siap kita ngapal lah? Nah surat Waqiah saya belu lalu Yasin ya belu lalu sampai akhir cukup alam nasyrah marah niki. Terus kemudian alam taro kaibaba marang liila fi Quraisyin niki adalah lamuna arah ya sida masangina. Alam taro barang liila fi Quraisyin kanunda berjempi girang ida berdua sakit ketut girang ida arak keluar danta pahanya 2 bulan di naulat uras sebelum bara naina bara tiana nah ia sudah tetap pada yang ia di dalam ampun dabe yang minum ampun darapus besi sakit sino alias pegawaian penyakit batur jadi ya sudah masangina lihat alam tara barang liila fi Quraisy. Bahkan lamun dalalo merantau, lamun dalalo sugul ada rasa khawatir, rasa takut dan menerima rezeki lekam dengan maka cukup dah baca liila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum apa siwah kagenta wa amanahum dengan penuh rasa aman. Lekan embe min khauf rasa takut. Lamun tentu arak barang seda, lamun tentu arak barang dinakanggu tak terima di dalam tianta langsung hancur piring dan gelas niki. Ieu bahasa al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Niki yang sampean niki amalan-amalan Bapak Maulana Syekh doang niki. Amalan-amalan Bapak Maulana Syekh. Apalagi di dalam hidup niki lengkap di daulat dan perlu minta guru spiritual yang akan mengajak saya lalu bergunung seminggu-minggu darah ule apa jauh datono kembang pitu warna terus arak kemenyana terus beli dedupe dek mas pagi di daulat cukup sada tetap riyadhah dengan Al-Quran jamaah niki sudah atidah milih cakep atidah milih bijajarida alim soleh amalan surat hikmah alat di dalam hizib Nahdlatul Wathon yesita kalah aran amalan positif jadi orang alim biya selawat hikmah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa 'allimni wa dzurriyyati wa ashabi alkitab wal hikmah. Oh dek tiang apal patuan guru marah niki. Coba baca yang itu selain Arab di dalam hizib Nahdlatul Wathon sabda kene ngamalang a'udzu bi kalimatillahi tamati min syarri
lima khalaq. Barang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada perkara Al-Qur'an. Begitu Rasulullah sudah menerima wahyu yang pertama kali, Rasulullah kaget kembelas. Pulanglah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di rumah beliau, maka tidak ada satu kalimat yang disampaikan pada diri Rasulullah kecuali mengatakan zammiluni, zammiluni, zammiluni. Apa karena sebutin aku, sebutin aku, sebutin aku. Ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Tidak langsung curhat, tidak langsung bercerita. Ajaran yang kita dapat, ilmu yang kita ambil dari kisah perjalanan nuzulul Quran, dendek kirang endah bercerita lamun arah kebutuhan hidup tiang penunggu sami. Dendek endah kirang bercerita lamun arah susah tah. Dendek becat dalam curhat karena dengan kita percaya. Karena Rasulullah tidak cepat bercerita, Rasulullah tidak cepat curhat. Ini pelungguh di mana arah masalah di balik macam tak bercerita. Apa kata bercerita? Aku susah ini, kubina bagaimana anak tu darah ulit telana macamna bercerita. Si tahu dah bercerita. Apa kata bercerita? No anakna ongkatna jelawan amanah ina kan lebih siaran cerita di atas cerita. Malik bercerita pelungguh, aku susah ini setoran bulanan ini di mana ada isi kumbayar. Bercerita sih, tahu dah bercerita. Apa ongkatnya jadi nggak otang deh aku malam deh udah kepeng biangku ya. Itu dia kalau titip raos kita berikan kepada orang. Coba lamun titip kepeng keroy ya kurang. Lamun barang tertitip lewatur tak kurang ya. Tapi kalau raos tercerita yang lewatur tak roy ya lebih. Coba kepeng pelungguh titip lebang. Di dalam hitungan bank niki pelungguh setiap ngambilnya arah uang ademin. Di rekening 100.000, lalu bilang hari ada persenan yang kurang di sana. Berdua pelungguh ATM harus tetap tercasi, tetap kena arah tolong jadi saldona. Kenapa? Khawatir lo kira nak buik kosong mati jadinya. Tapi kalau raus, takkan ini boleh bersaldo, kena lebih doang. Nah inilah yang terjadi kata ulama, idza tasabbaka khasasan pada jamal. Lamun arah susah, lamun arah kesulitan di dalam hidup ta, lamun arah masalah di dalam rumah tangga, pada jamal kata ulama, ati pada tutup ia dini na arah nau ida susah. Iya pasal ulama pada jamal kedu lebih si bagus-bagus. Ini deh sengaja iteremena arah masalah sebulan tamu pria hati nasi ase batur tak lah keruan rohang gabung jaman bidatang terang arah masalah bila sewa mengenai milu batur ase justru bahasa ulama ida tasobbaka osotan lamun arah suku masalah lamun arah suku ujian pada jamal gunakan pakaian-pakaian si paling bagus atinda nak tahu teh susah si batur ini muntah seneng lalu rokok traktir teh batur di minagara kepeng keruan doang wah ibu wah yang ini paham? Harap kenal? Harap kenal tene? Mulai lontaknya sekenal kan? Apalagi lamun arah batur bersual lebani nih keruan muna arah suku masalah arah kesulitan arah kebutuhan tata jamal
atindak na tahu kita susah si dengan. Atindak na milu beban susah lekan dengan. Niki ajaran para ulama yang diberikan kepada kita. Kita ni keruan-keruan muntah susah, muan pria. Tam betul. Nangan-nangan ruang pesan nasi ama kakak dan juga najak ke kepen. Kenapa? Arab semua dengan toa ini makan kelebih kan? Tak tahu antara lalu senang lalu nak dengan duit nanja anda. Ini nak kamu. Harus apapun masalah, ada apapun kekurangan, kesulitan, musibah, malapetaka, tetap ditakanggu nak kau kesusah si dengan. Nak arak beras atau dina arak, nak kandung atau dina arak, nak THR atau dina arak, nak keciput atau dina arak, tetap kita menampakkan kesenangan dalam diri kita. Ini dia mina senang jadi mulai dekat tanggal pituk likur mulai ya goreng-goreng lontu. Misalnya berdua minyak, dia tahu susah minyak enggak. Jadi tidak di santran. Nah yang keempat hikmah daripada nuzulul Quran tentang Iqra niki, pertama adalah tidak hanya membaca Al-Quran angkat yang baru, tidak hanya kita menulis, tidak hanya kita kuliah, tetapi si paling penting di dalam hidup hikmah dengan peringatan nuzulul Quran niki, ati takirang baca situasi kondisi. Dia si paling penting terbaca situasi. Biasa kita di tawah baca kondisi. Baca kondisi niki, datang kita bertemu di balen batur yang kena berkerengkeng, yang kena bersuara. Apa kata salam? Assalamualaikum. Arah kedengan. Kau pernah jawab salam? Assalamualaikum. Dengan kena ribut, arak suara pirang, muna arak suara pirang, galas segelontang pecah tuh jadi. Dah ke toko-toko di teras, boleh mana semua kopi. Paham? Oh, masalah cuma kita ke desa jeruna ini. No, muna arak suara pada si pelongo dan malik, tahu dah dengan tinduk. Jam pirang tindo, jam 12 tengeri biasa tolong tak mau istirahat, ndak bertemu jam sekenal. Iqra baca kondisi ni sekedar Quran doang terbaca. Demikian di dalam sembahyang yang jadi imam baca kondisi makmumnya, yang jadi makmum baca kondisi imam. Dendek mentang-mentang dari imam baru tamat mahat atau baru dekat Mesir. Mulai dengan pondok Jawa, ngapal Al-Quran terung sejus. Ayat pertama dari sembahyang Isya surat Ar-Rahman. Ayat kedua, rakaat kedua, bacana surat As-Sajadah. Mundina pertaka kita sejadah demudi. Niki makanya boleh di dalam sholat tarawih niki baca lagu dendek na sampai rubah huruf, dendek na sampai salah bacaan, dendek na sampai ketinggalan rukun. Silahkan dibaca dengan cepat. Lagu dendek na marah di TV lalu sepitu menit 23 rakaat per litir. Nah, kanggo tak baca. Apalagi di dalam perkara sembahyang 9 waktu. Syukur-syukur batur tembel melean masjid. Kenapa? Sembahyang berjamaah di masjid niki saking molahna. Karena nabi lalu ayatnya macam pikirannya. Di kuman malu ngawis. Di kuman ngirim tanamku. Apa malik? Ada mentira pulih balik. Itulah sebab hadis di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum linnas." Umat tembel lamun dah sembahyang di manusia berjamaah, bal yukhaffif, ringankan salat kita. Kedua ayat si punta-punta, lamun bapak tak berjamaah belo di mina sembahyang biasa nak jungkir balik si pecatna. Kebalik.
sembahyang tarawih bolehkan alif lam mim sampai juz 30. Lagu dengan toa ngajarna ite apa dengan ayat yang pendek pada saat ayat pertama dan rakaat pertama alhaakumut takatsur, gampang baca ingat ya. Ini doang sekat ingat, nak keliru doang dua kali baca inna ataina kal kausar, bingung imamna. Bingung mubalik lebudi. Benar-benar pada lapin Allah walimah pembia tipe nih. Nah, ikilah masalahnya. Kenapa perlu pendek di dalam ayat ini? Perlu taikra, perlu membaca situasi. Bayan nabihi mudha'ifa wasaqima wal kabir. Oh, di dalam sembahyang berjamaah niki sena arah dengan sakit. Fa'in nabihi mudha'ifa arah dengan lemah jengkuna si toa-toa ini wadina kuat nganjeng. Guru Nabi lalu tujuh orang becat ngebut warko urat-urat ini. Tentu lemah ada itu ini becat lalu nah yang lalu ini umuri awsatuha perkara si paling bagus yang sedang-sedang saja. Nah jadi maraniki Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajauh imam, tajauh makmum, jadi imam niki arah lemah. Sana arah wah lalu ngamis, besar. Sana arah wah lalu baitu bananam, sakit kayana, ngekapelo rukuna, lain rukuna di Masjidil Haram. Mulai Makkah satu malam niki orang tarawih adalah satu juz. Kumpena pula belok wajar imam bagus suarana si kedua darah dengan harian tono Mekah. Darah dengan ngawis betuba montene syukur-syukur mere tarawih. Nih orang puasanya pola kena. Bapak yang pulang gabah. Barang jagung. Hah tadi ni no? Saudara. Dari laut jarak. Bagian laut duit. Tuh. Ngenu mulai Makkah bagus imamnya itu tanya malah takir suara malah takir Nabi lalu di nama naga sering berwang tak pada suara dengan ganjen ongkar dengan orang itu. Nah itulah makanya di Makkah niki panjang dia satu juz dia dalam setiap malam dan setiap malam dan senang nikmat kita. AC kemudian dia tidak panas karena menggunakan marmer. Tele saudara keluar masjid kita bersujadah arak sebuah masjid di teman betehel kan ngenteng separuh bekas tiper si lain-lain. Nah tiper arak sebuah masjid tiper yang berubah-ubah. Begitu kita sujud belum dekat. Marahku dengan si biru lalu sujudnya. Padahal tiper nawah kumuh. Menunggu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka perlulah kita membaca situasi dalam tadarusana. Nah jadi niki malam tanggal siwa likur fa in kana awwalu yaumul ahad wal arbi'ah lamuna mulai dari jalur ahad atau jalur rabu. Aw yaumul isnin lamuna mulai jalur senin fa lailatul ihda wa ishrin. Maka turunnya malam Lailatul Qadar lamun jalur Senin niki yaitu malam yang ke-21. Aw yaumul Thulatsa awil Jumu'ah. Lamun awal Ramadan niki jalur Selasa atau jalur Jumat, faya Lailatul 27. Maka turunnya pada tanggal 7 likur ingat. Ini pendapat ulama. Awil Khamis faya Lailatul 25. Lamun mulai jalur Kamis, malam Lailatul Qadarnya adalah jalur selai, malam keselai. Nah ini cara ulama di dalam kitab yang I'anatul Talibin. Tetapi bahasan ulama di antara perbedaan ulama dari tanggal sekian ke sekian, malam sekian, ada ulama penunggu yang meyakinkan malam Lailatul Qadar di luar daripada perbedaan adalah mazhab Syafi'i.
yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i mengatakan cara tanah malam Lailatul Qadar niki tajumlahan huruf yang terdapat dalam kalimat Lailatul Qadri. Coba semua. Bila huruf Lailatul Qadri? Lam, Lailatul dulu. Lam, ya, lam, ta. Bila jadinya? 4. Al-Qadri hurufnya 5. Alif, lam, qaf, dal, ra. 4 rumbuk 5 siwa. Nah, baru dikalikan dia dengan jumlah ayat yang menyebut kata-kata Al-Qadar di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Bila wah? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Arab terluka ni nasabut ulihna di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar niki kalian barang jumlah bilangan huruf yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 3 kali 9 kira 27 niki wajib na turun malam Lailatul Qadar. Niki pendapat Imam Asy-Syafi'i. No, yang pulang kenal kita dendek melihat jaluran doang mulainya Ramadan. Juga ada pendapat Imam Syafi'i menghitung jumlah daripada huruf kata-kata Lailatul Qadar lalu dikalikan dia mudharabah, dikalikan dia dengan kata-kata Al-Qadar yang terdapat di dalam surat Al-Qadar. Nah, marah niki pelungguh harus pahami, mudah-mudahan ada arti dan barokahnya. Mengenai tentang program kegiatan daripada organisasi kita, Masya Allah, perlu yang sampaikan sedikit bahwasanya Tembeng memiliki keistimewaan yang luar biasa dari kampung-kampung yang lain. Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh sudah membuktikan karomahnya kemarin di tempat niki dengan mendatangkan ribuan orang dari luar dusun dan dasan. Ini artinya betul ucapan Al-Maghfurullah yang dulu Bapak Maulana Syekh mengatakan Tembeng sino angen kutono. Nah, ada wasiat ucapan Bapak Maulana Syekh mengatakan Tembeng sino atinku tono. Ini yang dengar kemarin dari seorang tuan guru kita Masya Allah, maka pantaslah Tembeng niki beli ujian perjuangan jadi. Dan pelik nikmat dan pelik pahalanya yang luar biasa di tempat niki, dan kemarin sudah membuktikan karomahnya, kewaliannya Bapak Maulana Syekh melalui putrinya itu Ummuna Hajjah Siti Raihanul Zainuddin Abdul Majid yang mendirikan Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Lebuk angkun dengan si datang Rubin Sino yang mutangin side ati dakiran kenem lalu layatan tapi kedua datengin ida kan mola-mola rame-rame itu sekat ngerame nom ini benar-benar pengurus dasi tene bilang jelu, bilang layatan, bilang minggu harus, makanya ada hargain pengurus si tene dah menarak rokok biang yang rokok menatang rokok menatang kopi biang ya kopi munde dah bau lalu biang yang pas bensin inde. Nah, jadi jemaat sampai berdua jadwal berikutnya salah sekit antara kita gini becat tetanggor jemaat malik baik si Ibinta siap-siap darah orang kata dengan siap. Nah, kita tahu niki nah kita tahu hari siap dah ngeno angkul we dengan marasim biniki darah ketakutan ngeno katiang munika ini jadi kata bahaya katiang mentamati lai takut darahnya bayangin itu nih boleh bubuk tak belum tentu masabor masjid. Betul? Ini jadi jemaah tanggor kalian kita siap kita. Kenapa karena uang doang negara kan? Cuma si penting adalah tidak manti yang baju belum julukan. Nanti atur jamaah malah kalau dia atur maaf
Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.